Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri dengan NIM 2001101129. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Inggris. Baik, materi pertama, karakteristik anak-anak yang belajar bahasa Inggris di usia dini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, 5-7 tahun, dan yang kedua 8-10 tahun. Pada usia 5-7 tahun ini, si anak mengeluarkan argumen sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Si anak juga belum bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi, dan memiliki konsentrasi yang rendah. Sedangkan pada usia 8-10 tahun, si anak sudah mempunyai perubahan, dan si anak juga bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi, dan si anak juga bisa berbicara dengan teman sebayanya. Materi kedua, menata kelas dan mengatur suasana. Ada beberapa cara untuk menata kelas. Gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa guru akan lebih nyaman dalam mengajar dan mudah untuk membagi kelompok. Gambar yang kedua ini menunjukkan bahwa guru akan lebih mudah melakukan pekerjaan, akan tetapi berkomunikasi antar temannya akan agak sulit. Sedangkan gambar yang ketiga ini menunjukkan bahwa si guru akan lebih mudah membagi kelompok dan nyaman dalam pembelajaran, dan si anak juga akan mudah berinteraksi dengan anggotanya atau teman sebayanya. Classroom language. Anak-anak akan diajarkan sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Materi ketiga, pekerjaan berdasarkan topik. Yang pertama, menggunakan media menarik. Karena jika kita sebagai seorang pendidik menggunakan media menarik, sehingga daya keinginan dan daya tarik anak untuk belajar bahasa Inggris akan lebih tinggi, sehingga mudah dimengerti. Dan yang kedua, belajar sambil bermain. Karena di rentan usia mereka lebih menonjol atau lebih suka belajar sambil bermain, sehingga mereka tidak cepat bosan. Dan yang terakhir, evaluasi. Nah, ketika kita sebagai pendidik, kita perlu mengadakan evaluasi, karena supaya anak akan mengingat pelajaran minggu lalu. Nah, dengan evaluasi, kita juga tahu sebagaimana perkembangan kosakata yang dikuasai oleh anak. Materi keempat, rencana untuk mengajar. Yang pertama, analisis tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita sebagai pendidik, kita perlu menganalisis tujuan pembelajaran, sehingga kita akan tahu langkah-langkah bagaimana cara kita mengajar anak supaya mengembangkan karakter-karakter atau aspek-aspek anak tersebut. Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain merupakan yang dilakukan oleh anak-anak dengan perasaan senang, sehingga tidak mudah bosan dalam belajar. Dan yang terakhir, menganalisis karakter siswa. Dengan kita mengadakan analisis karakter siswa, kita sebagai pendidik akan mengetahui karakter dan kemampuan anak dan apa saja kemampuan anak tersebut, sehingga kita sebagai pendidik harus membantu dalam mengembangkannya. Materi kelima, menggunakan media dalam mengajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Yang pertama, media audio. Nah, media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contohnya audio, telepon, HP, laptop, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, belajar menggunakan alam. Belajar menggunakan alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalkan gunung, rumah, pohon, pot bunga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media poster. Media poster adalah yang berisi tulisan dan gambaran, misalkan poster buah-buahan dan poster hewan. Dengan cara kita akan memperkenalkan nama-nama buah kepada peserta didik menggunakan bahasa Inggris.